Jumat malam Isa Rahmatarwata tak bisa lagi menikmati empuknya kasur di rumahnya. Karena di malam yang sama, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan langsung menahannya di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Status tersangka ini tersemat atas kebijakan yang pernah ia ambil di masa lalu saat menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK pada tahun 2006 hingga 2012. Saat itu Isa menyetujui pemasaran produk JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya yang menawarkan investasi dengan bunga tinggi. Walaupun ia mengetahui bahwa keuangan perusahaan asuransi itu sudah dinyatakan tak sehat. Pemberian bunga yang tinggi tersebut atas pengetahuan dan persetujuan dari tersangka IR, di mana untuk memasarkannya sebagai produk asuransi harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam LK. Atas kebijakan tersangka, Badan Pemeriksa Keuangan memperkirakan kerugian negara atas pemulihan keuangan PT Jiwasraya mencapai 16,8 triliun rupiah. Merespon status tersangka Isa Rahmatarwata yang kini menjabat sebagai Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan menghormati proses hukum tersebut. Denny Suryantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan bilang, "Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan konferensi pers Kejagung." Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Roneldi Sidabutar. Aku dari kelas 1D dengan NPM 25752127. Jadi aku bakal ngejelasin gimana sih kejadian yang sebenarnya dari video yang dijelaskan sebelumnya. Oke guys, kita masuk ke dalam topiknya. Kasus Jiwasraya merupakan skandal terbesar di Indonesia yang melibatkan perusahaan asuransi dengan kronologi bermula dari benefit besar yang dimulai pada tahun 2002, penggunaan skema reasuransi untuk menutupi kerugian, hingga peluncuran produk yang bernama SC Saving Plan dengan iming-iming bunga tinggi yang akhirnya menyebabkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun, berdampak luas kepada nasabah industri asuransi, serta menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan keuangan yang buruk, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, potensi konflik kepentingan, dan pentingnya perbaikan sistem regulasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Nah, sehingga kasus ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Pentingnya integritas, pengelolaan keuangan dengan sehat, penguasaan yang efektif, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dengan industri asuransi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan stabilitas keuangan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Jiwasraya perusahaan asuransi yang mengalami skandal kerugian besar akibat keuangan yang buruk, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan menyebabkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun dan berdampak luas dari kepada nasabah dan industri asuransi. Nah, dari sini kita belajar kalau misalnya semua yang kita kerjakan itu harus memiliki pemikiran yang luas dulu, jangan langsung mengambil keputusan dengan mudahnya seperti itu. Nah, demikian video dari saya, sekian dari saya. Terima kasih.